saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini dalam program Netcall GPIB dari Departemen Polkes GPIB, kita bertemu kembali dalam satu perjumpaan iman sebagai satu keluarga jemaat GPIB. Mari kita akan mengakhiri aktivitas kita. Untuk sejenak kita bersatu di dalam doa ketika firman Tuhan akan diberitakan. Kita berdoa. Berkatilah kami semua ya Tuhan dengan berkat lewat firman yang akan kami dengar. Biar dengan tuntunan Roh Kudus kami diberikan kemampuan untuk memahami dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, bacaan Alkitab pada saat ini hari Minggu tanggal 8 November pada malam hari sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil di dalam kitab Imamat pasal 8 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat 36. Imamat 8 ayat 31 sampai dengan ayat 36 berkata, "Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan. Karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan perdamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadamu. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, beberapa bulan kita sebagai warga GPIB boleh mengucap syukur dengan telah dilaksanakannya, bahkan akan dilaksanakannya proses peneguhan pelayanan firman dan sakramen dalam jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Sebut saja misalkan pada hari Minggu tanggal 8 November di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Bandung diteguhkan seorang vikaris di tahun kedua sebagai pelayan firman dan sakramen yang akan nantinya diutus di pos-pos pelayanan GPIB. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, di pos-pos pelayanan GPIB itulah para pendeta baru yang diteguhkan tentunya akan melaksanakan tugas panggilan pengutusan. Mereka akan melakukan setiap tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, sebelum mereka melakukan proses peneguhan, bahkan sebelum mereka diputus, mereka melewati satu proses, yaitu percakapan penggembalaan oleh Majelis Sinode GPIB terkait dengan penugasan di pos-pos pelayanan wilayah Indonesia, di mana nantinya mereka juga akan mendampingi warga GPIB di tengah-tengah persekutuan, membangun relasi, membangun kebersamaan dengan sesama saudara, bahkan di tengah lingkungan yang berbeda sekalipun. Nah, bacaan Alkitab pada malam hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, mau memberikan satu
penegasan untuk kita terkait dengan apa yang dialami oleh Harun dan anak-anaknya, bahwa mereka harus taat pada aturan Tuhan saat akan ditabiskan sebagai imam. Upacara ritual ternyata menjadi prioritas utama yang harus dipersiapkan. Ada beberapa pernik-pernik yang utama yang dipersiapkan oleh mereka. Seperti yang kalau kita perhatikan di dalam bacaan Alkitab pada hari Minggu ini. Teristimewa di bagian ayatnya yang ke-31 yang kita baca bersama-sama malam hari ini. Di samping pernik-pernik yang mereka harus siapkan, ternyata mereka juga harus melakukan satu proses ritual yang dikatakan di dalam bacaan ayat 31 bahwa mereka harus makan roti tidak beragi di depan pintu kemah selama 7 hari. Dikatakan juga dalam bacaan ayatnya yang ke-35, di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, apa yang dikatakan oleh Musa terhadap Harun, protapnya jelas. Tetapi Harun juga harus memahami bahwa ia akan diberikan kesanggupan untuk melakukan tanggung jawab sebagai seorang imam. Jabatan imam adalah kepercayaan Tuhan, bukan satu permintaan orang per orang. Jabatan seorang imam adalah pilihan Tuhan, dan itu artinya menjadi pelayan di rumah Tuhan adalah pilihan Tuhan. Ketika kita menjadi pelayan dalam kehidupan keluarga, itu pilihan, tentunya pilihan Tuhan. Dan tentunya juga kita percaya dan mengimani Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Dan saat ini kita bersyukur dalam perjalanan kehidupan keluarga. Apapun tugas kita sebagai kepala keluarga, kita adalah imam dalam rumah tangga kita. Dan ketika dalam jajaran gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dengan telah dan akan diteguhkan para pelayan firman dan sakramen, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah memilih para pelayan-pelayan Tuhan, menjadikan mereka menjadi imam di dalam rumah Tuhan, menjadi imam dalam kehidupan masyarakat. Apa yang kita perhatikan dalam bacaan Alkitab hari ini bahwa Harun harus melakukan satu pekerjaan yang rasanya sulit, tetapi itu harus dilakukan, yaitu ia harus ada di kemah pertemuan selama 7 hari 7 malam dan makan roti yang tidak beragi, simbol penderitaan. Roti yang tidak beragi, simbol kepahitan yang pernah dialami seorang imam, maka ia akan berhadapan dengan pengalaman-pengalaman pahit. Tetapi pengalaman pahit bersama dengan Tuhan akan membentuk seorang imam menjadi satu hal yang sangat bermakna dalam perjalanan kehidupan ke depan. Biarlah kita semua dimampukan untuk tetap setia dalam tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Kami mau menyerahkan ya Tuhan para pelayan firman dan sakramen yang Tuhan utus di pos-pos pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di pos-pos pelayanan kesaksian jajaran GPIB. Kiranya Tuhan memberkati apapun upaya mereka, bahkan ketika mereka akan membangun fasilitas baik rumah ibadah maupun membangun ketaatan umat Tuhan. Engkau memberkati mereka. Bagi Majelis Sinode GPIB dalam melaksanakan proses panggilan pengutusan, biarlah mereka juga dianugerahi kesempatan juga untuk menikmati berkat Tuhan lewat pos-pos pelayanan kesaksian, sehingga penugasan yang boleh dilakukan oleh
para pelayan firman dan sakramen dalam jajaran GPIB, para pendeta baru yang baru diteguhkan dan akan diteguhkan selama kurun waktu bulan November. Mereka akan mendampingi umat Tuhan, memberikan motivasi dalam kehidupan ekonomi keluarga di tengah masa pandemi COVID-19, bahkan memberikan kesempatan untuk mereka juga merawat persekutuan yang Tuhan berkati. Kami persembahkan keluarga mereka masing-masing, bahkan jemaatmu yang saat ini juga sedang berjuang untuk boleh menikmati kehidupan yang sehat di tengah-tengah pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan juga yang akan memampukan mereka untuk boleh merawat tubuh mereka dengan pertolongan Tuhan, dengan cara membersihkan diri bukan hanya fisik tapi juga pikiran, hati, sehingga mereka hidup di dalam damai sejahtera bersama dengan orang-orang sekitar, bersama dengan keluarga, bersama dengan para pelayan Tuhan. Kami persembahkan seutuhnya perjalanan kehidupan kami pada malam ini. Di saat kami beristirahat, besertalah dengan kami ya Bapa, agar jam istirahat ini kami lewati dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Kendati pun hari esok kami akan bekerja dan melakukan tanggung jawab pelayanan kami masing-masing sesuai dengan talenta. Kendati pun kami harus berhadapan dengan pengalaman-pengalaman pahit, kami tetap fokus pada pertolongan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu mendampingi kami dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan, bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipercaya untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia kami masing-masing. Terpuji nama Allah kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih. Tuhan memberkati kita.